Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Hafsah. Saya berasal dari instansi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mengulas atau menanggapi tentang Ba'ayun Maulud yang diadakan di Desa Banuahalat, Kabupaten Tapin. Tradisi Ba'ayun Maulid di Desa Banuahalat dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal setiap tahunnya sebelum masa pandemi seperti sekarang. Tetapi di masa pandemi seperti sekarang, tradisi Ba'ayun Maulid untuk sementara ditiadakan agar menghindari kerumunan yang berisiko memicu banyaknya penularan virus COVID-19. Sebelum pandemi, tradisi Ba'ayun Maulid ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 dengan jumlah ayunan peserta mencapai sekitar 5.000-an. Pelaksanaan Ba'ayun Maulid yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah, kalangan, serta budaya. Ba'ayun Maulid semula adalah upacara adat peninggalan nenek moyang yang masih beragama Kaharingan. Tradisi ini semula hanya ada di Kabupaten Tapin, khususnya di Desa Banuahalat, Kecamatan Tapin Utara. Namun kemudian berkembang dan dilaksanakan di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Ba'ayun Maulud yang awal mulanya berisi nilai budaya yang berasal dari agama Hindu, namun dalam pemaknaannya sekarang ini sudah menggunakan pemaknaan dalam Islam. Misalnya upacara Ba'ayun Maulud bertempatkan di masjid ini dimaksudkan untuk anak agar si anak mengenal masjid serta fungsinya. Upacara Ba'ayun Maulud dianggap sebagai perayaan yang sangat penting oleh masyarakat Banuahalat karena mayoritas masyarakatnya adalah sebagai perantauan. Mereka tidak pulang pada saat perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha, tetapi pada perayaan Ba'ayun Maulid ini mereka gunakan sebagai momen berkumpul bersama sanak saudara. Selain itu, Ba'ayun Maulud dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal oleh masyarakat Banuahalat karena pada tanggal tersebut terdapat 3 peristiwa penting, yaitu pertama, Nabi Muhammad lahir. Kedua, Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian yang ketiga adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad wafat. Ba'ayun Maulud pada masyarakat Banuahalat terdapat proses yang menggunakan komunikasi transendental, yaitu komunikasi yang melibatkan antara Tuhan dan masyarakat Banuahalat. Misalnya terdapat pada prosesi pembacaan asyrakal. Pada prosesi ini digunakan untuk memanjatkan doa berharap Tuhan Yang Maha Esa akan memudahkan serta melapangkan apa yang menjadi nazar. Ba'ayun Maulud pada masyarakat Banuahalat merupakan budaya yang mengandung unsur kearifan lokal yang tetap dilaksanakan hingga era modern sekarang, memiliki makna kebaikan dalam menjalani berbagai ragam kehidupan. Selain itu, Ba'ayun Maulud juga digunakan sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi. Ba'ayun Maulud menggunakan simbol ayunan yang disebut dengan pikasi beranak yang dilapisi dengan 3 helai tapi serta 3 helai selendang. Terdiri dari 3 lapis kain, memiliki makna 3 tingkatan memahami agama, yaitu tarekat, makrifat, dan hakikat, menunjukkan 3 tingkatan sufisme. Kemudian ayunan dihias dengan berbagai bentuk yang terbuat dari janur dan terdapat diduduk sebagai perlengkapannya serta tepung tawar. Ba'ayun Maulud terdiri dari 2 kata, yaitu Ba'ayun dan Maulud. Kata Ba'ayun berarti melakukan aktivitas ayunan atau buayan. Aktivitas mengayun bayi biasanya dilakukan oleh seseorang untuk menidurkan anaknya. Dengan diayun-ayun, seseorang bayi akan merasa nyaman sehingga ia akan dapat tidur dengan lelap. Sedangkan kata maulud dari bahasa Arab merupakan ungkapan masyarakat Arab untuk peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Dengan demikian, kata Ba'ayun Maulud mempunyai arti sebuah kegiatan mengayun anak atau bayi sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat bagi sekalian alam. Proses Ba'ayun Maulud pada masyarakat Banu Wahalat sekarang ini terdapat beberapa pergeseran makna. Di antaranya seperti Ba'ayun Maulud sekarang ini tidak lagi dilakukan oleh balita atau bayi saja, melainkan berbagai kalangan, terutama yang memiliki nazar. Pada zaman sekarang, kegiatan betapung tawar pada prosesi Ba'ayun Maulud tidak lagi digunakan, digantikan dengan kegiatan pemberian doa oleh tokoh agama. Larangan penggunaan hiasan janur yang berbentuk kebendaan oleh salah satu tokoh agama yang ada di Banu Wahalat. Kemudian perubahan pada perlengkapan seperti piduduk dan sesaji sekarang ini tidak lagi digunakan, melainkan digantikan berupa sejumlah uang seharga isi piduduk dan sesaji tersebut. Adapun tanggapan warga yang ikut dalam acara Ba'ayun Maulud seperti sebuah nazar atau bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hajat yang telah tercapai. Dijelaskan pula bahwa Ba'ayun Maulud merupakan perjanjian antara manusia dan Tuhan. Setelah apa yang diinginkan tercapai, kemudian melakukan Ba'ayun. Jadi, tanggapan saya yang dapat saya simpulkan mengenai Ba'ayun Maulid ini adalah selain mendapat nilai religi, juga merupakan wadah silaturahmi antar umat beragama, dan hikmah yang didapat yaitu sesuai niat peserta yang ikut Ba'ayun Maulid ini, serta mengambil berkat sekaligus memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun dengan tradisi Ba'ayun Maulid ini, Ba'ayun Maulid ini bertujuan mendoakan anak agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh dan solehah, dan serta mengikuti Nabi Muhammad di kehidupan kelak. Semoga saja virus COVID-19 ini cepat berlalu agar tradisi Ba'ayun ini bisa terlaksana kembali. Cukup sampai di sini yang bisa saya tanggapi mengenai Ba'ayun Maulid yang ada di Desa Banu Wahalat, Kabupaten Tapin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.